Separuh hatiku tertinggal di Gunung Lanang. Karya Saktia Sotwijo. Saat kekasihku menghilang tanpa kabar, aku merasa dunia berhenti berputar dan hidupku pun berakhir. Ternyata membunuh seseorang itu amatlah mudah. Tak perlu menggunakan peluru, pedang, santet, atau sate sianida. Gampang, cukup tinggalin dia pas lagi sayang-sayangnya. Itu yang dia katakan padaku dulu. Saat itu kami berdua hanya tertawa. Sedangkan sekarang aku menangis mengingatnya. Aku harus cepatnya melupakan, meninggalkan Jakarta, atau aku akan mati perlahan-lahan, dibunuh kenangan. Akhirnya, aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di kaki Gunung Lanang. Pulang adalah sebuah kata yang selalu membuatku merasa utuh kembali sebagai manusia. Mudik ke tempat dari mana cinta bermula adalah sebuah putusan yang tepat untuk mengobati luka batinku. Menikmati sunset dan sunrise dari puncak Gunung Lanang yang terletak di Desa Mergolangu, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, tentu akan menjadi obat yang mujarab bagiku. Sri, temanku sejak SD yang rumahnya ada di Desa Mergolangu, bahkan sudah menyediakan tenda dan perlengkapan untuk berkemah di sana. Sungguh sebuah rencana yang sempurna. Perjalanan naik ojek trail melewati jalan raya yang diapit, pokok-pokok pinus yang berjajar mengapit jalanan seperti panglima perang yang mengawal Tuan Putri. Berlenggok-lenggok mengikuti jalanan terjal yang bergelong seperti ular, membuat tulang belulangku remuk redam. Aku segera merebahkan diri di tikar. Begitu tenda selesai dipasang. Ayo kita foto-foto. Tuh, pemandangan bagus banget loh. Sayang kalau dianggurin. Kamu nggak mau pamer di sosmed. Biasanya kamu paling gercep kalau pamer. Sri menarik tanganku keluar tenda. Setelah puas bersuah foto, aku memutuskan untuk duduk di gardu pandang, semacam dermaga yang dibangun di tebing. Bedanya dengan dermaga di pinggir laut atau sungai, di sini kita tidak akan berlayar dengan perahu, tapi dengan imajinasi tanpa tepi. Langit di tempat bola raksasa itu akan bersemayam, bermandikan warna tembaga. Kabut mulai menebal. Desa Gumelar dan Waduk Pada Selintang di bawah sana perlahan menghilang dalam ketiadaan, seperti masuk ke dalam portal dunia gaib. Aku berdiri takjub, tersedot dalam dunia mimpi. Santai kala lo, buruan masuk tenda, salat maghrib. Jangan kelamaan mandangin sunsetnya, ntar kesambet. Teriakan Sri yang super cerewet mengagetkanku. Saat aku menoleh ke arah gadis hitam manis yang melambai-lambaikan tangannya itu, aku melihat seorang pemuda duduk di sebelah kananku. Entah sejak kapan dia ada di sana. Penasaran dengan pemuda itu, juga ingin merekam kehidupan malam di Gunung Lanang. Aku berjingkat meninggalkan tenda saat Sri sudah tertidur. Dua orang teman Sri di tenda sebelah juga sudah tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Entah keberanian dari mana yang tiba-tiba menghinggapiku. Sang Ratu Malam bertahta dengan bunga, menunjukkan kecantikannya kepada semesta. Suara-suara binatang malam bernyanyi merdu, menjadikan suasana semakin semarak. Sebentuk awan tipis berarak di kejauhan, seperti iri pada kecantikan kabut tipis yang menyelimuti desa-desa di bawah sana. Aku kembali ke gardu pandang. Jantungku
Jantungku nyaris berhenti berdetak saat pandanganku menyapu sosok tinggi besar yang berdiri gagah membelakangiku. Rambut lurusnya berkibar, dipermainkan angin malam, jatuh dengan manis di bawah tulang belikatnya. Di atas kepalanya terlihat sekepal rambut terikat sari kain batik. Sungguh, dia seorang pria yang sangat fashionable. Karena gaya rambut man-bun memang sedang digandrungi para pria di seluruh dunia. Baju surjan lurik tak berkancing yang dibiarkan berkibar dan celana komprang warna hitam semakin menyempurnakan penampilannya. Tak ingin mengusik, aku segera duduk di sudut sebelah kiri. Tempatku tadi berdiri saat senja tiba. Aku mencoba berkonsentrasi, mengambil beberapa gambar dan merekam kehidupan malam di bawah sana. Sepertinya kau sedang sedih. Ah, enggak. Saya hanya sedang mengabadikan keindahan Gunung Lanang. Suara bergetar dan matamu penuh kebohongan. Hampir semua yang aku temui di sini adalah orang-orang yang sedang bersedih, patah hati, putus cinta. Terus, kamu ngapain di sini malam-malam? Aku mulai jengkel dengan sosok pemuda sok tahu yang telah duduk bersedeku memeluk lutut itu. Percayalah, aku lebih tahu apa itu luka, apa itu patah hati. Aku bahkan tak bisa berpaling ke lain hati dan mencoba cinta yang baru. Aku membawa luka cintaku dalam keabadian. Sok puitis loh. Percayalah, putus cinta karena dikhianati, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, itu tak seberapa lukanya dibanding jika kita saling mencintai tapi tak bisa bersatu. Tapi satu hal yang harus kau ingat, cinta tak pernah meminta syarat apapun. Ia tak pernah melukai, karena cinta hanya cukup untuk cinta. Aku tertegun mendengar kata-katanya. Kami terdiam dan membuang pandangan ke arah lautan kabut maha luas di bawah sana, menjadikan desa-desa seperti negeri di atas awan. Oh ya, siapa namamu? Pemuda aneh itu bersuara tanpa menoleh. Matanya masih nyalang menatap ke arah puncak Gunung Wadon yang mengintip malu-malu di kejauhan. Aku dia. Aku berasal dari desa Depok di Wasana. Namaku Joko. Aku lahir dan besar di sini. Aku selalu duduk di sini di setiap malam bulan purnama. Aku pun berpamitan pada Joko dan berjanji suatu saat nanti akan kembali ke sini. Saat hendak menuju tenda, aku berpapasan dengan Sri dan dua orang kawan lainnya. Ternyata mereka sedang mencariku. Tiba-tiba mereka bertiga memelukku erat dan menangis. Kami pikir kamu digondol Simbah yang bawa ruksa tempat ini. Sri melepaskan pelukannya dan memandangku dengan raut wajah sangat khawatir. Astagfirullah, kalian ini ada-ada aja deh. Aku cuma motret sama bikin video saja tadi. Terus, tadi ngapain kamu ngomong sendiri? Komat kamit gak jelas, terus dada-dada segala? Cecar Sri masih penasaran dan khawatir. Oh, itu temanku Joko. Oh ya Sri, kamu kan lahir dan besar di sini. Pasti kenal dong sama Joko. Orangnya tinggi besar, ganteng, rambutnya gondrong, terus suka disanggul di atas kayak aktor-aktor silat itu loh. Seriusan, kamu yang gak lihat siapa-siapa? Kami cuma lihat kamu sendirian di sana tadi. Aku terkungkung, tak tahu harus berkata apa. Tanganku meremas cari kain batik
yang diberikan Joko Lanang sebagai kenang-kenangan. Kau harus kembali lagi ke Gunung Lanang. Kata-katanya kembali terngiang, menusuk jauh ke urat nadiku.